Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, salam nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi kepada Ibu Niwayan Dewi Tayumi SSI MSI. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja hingga sampai saat ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Niwayan Dewi Tayumi SSI MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi mengenai break even point dalam segi kuantitas barang. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Pertama, Kadek Wanda Nandini Putri. Kedua, Kadek Asri Oktarima Putri. Ketiga, Ando Tarigan. Keempat, Ida Yukrisanti Dewi. Kelima, Nikomang Ayu Risna Sepiawati. Keenam, Niputu Ayu Dewi Oktanea Deswita. Adapun pembahasan materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian break even point. Break even point atau BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, oleh Kadek Wanda. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan memaparkan materi dari teman saya yang sebelumnya yaitu Ando. Di sini saya akan menjelaskan konsep break even point. Yang pertama ada biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Tiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. 4. Harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. 5. Jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. 6. Perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ayu Risna. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu Kadek Wanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat analisis break even point atau BEP. Manfaat yang pertama yaitu perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Manfaat yang kedua yaitu perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh suatu keuntungan. Baik, demikian mengenai manfaat analisis break even point atau BEP. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ida Ayu Kristanti Dewi. Kepada Ida Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini, saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang kelemahan break even point. Kelemahan break even point yang pertama yaitu asumsi tentang linearity. Pada umumnya, baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Yang kedua, klasifikasi biaya. Kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu, kemudian berubah-ubah setelah melewatkan titik tersebut. Yang ketiga, jangka waktu pengguna. Kelemahan dari analisis break even point ini yang lain adalah jangka waktu penerapannya yang terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi setahun. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Oktanea Deswita. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi yang pertama adalah metode persamaan berdasarkan kuantitas. Adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laba unit, di mana rumusnya adalah BEP dalam unit sama dengan A per T min D. A adalah total biaya tetap, D adalah biaya variabel setiap unit
unit produk dan P adalah harga jual per unit produk. Sehingga BEP dalam unit adalah total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel setiap unit produk. Untuk materi yang kedua adalah metode kontribusi unit. Kontribusi unit merupakan variasi dari metode persamaan, di mana rumusnya adalah BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Cara mencari rasio margin kontribusi adalah harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel per unit produk. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asri. Di sini saya akan memberikan contoh sekaligus penyelesaian dalam perhitungan break-even point. Teman-teman bisa lihat soalnya di slide, yakni PT Laksamana Raja di Laut memiliki data biaya dan rencana produksi seperti berikut. Yang pertama ada biaya tetap sebulan senilai 140 juta, yang terinci dari biaya gaji pengawas tambah pemilik 75 juta, biaya penyusutan mobil Kijang 1.500.000, biaya asuransi kesehatan 15 juta, biaya sewa gedung kantor 18.500.000, dan biaya sewa pabrik 30 juta. Selanjutnya ada biaya variabel per unit, yakni senilai 75.000, yang terdiri dari biaya bahan baku 35.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000, dan biaya lain 15.000. Selanjutnya ada harga jual per unit, yakni senilai 95.000, dan kapasitas produksi penuh 15.000 unit. Dari data PT Laksamana Raja di Laut tersebut dapat dihitung break-even point-nya sebagai berikut. Yang pertama diketahui biaya tetap disimbolkan dengan A kecil senilai 140 juta, biaya variabel dengan simbol P kecil 95.000, dan harga jual per unit dengan simbol B kecil senilai 75.000. Teman saya sebelumnya sudah menjelaskan beberapa metode perhitungan dalam menghitung break-even point. Jadi di sini saya akan memberikan penyelesaian dalam break-even point menggunakan kedua metode tersebut, yakni metode persamaan dan metode kontribusi unit. Metode persamaan yakni memiliki rumus A dibagi P dikurangi B, di mana A itulah biaya tetap, P itulah biaya variabel, dan B itulah harga jual per unit. Angka-angkanya juga sudah kita ketahui, jadi angka-angka ini kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus sehingga didapat hasil 700 unit. Selanjutnya ada metode kontribusi unit, di mana memiliki rumus biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, di mana untuk mencari rasio margin kontribusi ini yakni dengan penjualan dikurangi biaya variabel, dan angkanya pun juga sudah kita ketahui, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus sehingga didapat juga hasil 700 unit. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh soal yang lebih jelasnya bisa teman-teman cari di Google ataupun media lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih.